bagi kita semua. Bila ada jemaat yang sedang kurang sehat, doa saya Tuhan selalu memberi kekuatan dan kesembuhan kepada kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari ini kita kembali melaksanakan ibadah online, di mana seperti yang sudah kita tahu dari media massa bahwa wabah COVID-19 kembali meningkat penyebarannya yang cukup signifikan, bukan hanya di Bandung atau Jawa Barat atau Pulau Jawa, tapi juga di daerah-daerah lain di Indonesia. Mari kita mendengarkan apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita semua di dalam situasi ini. Mari kita membaca firman Tuhan dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, saat itu Paulus sedang mengalami suatu pergumulan yang berat dalam kehidupannya. Di ayat sebelumnya dia mengatakan bagaimana dia pernah merasakan kekurangan, penderitaan, bahkan berbagai kesulitan dalam hidupnya. Tapi juga dia juga pernah merasakan bagaimana kelimpahan yang dia alami dalam perjalanan hidupnya. Tetapi dia mengatakan mau dalam kelimpahan, maupun dalam kekurangan, maupun dalam kemiskinan, maupun di dalam penderitaan, dia mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah Tuhan sumber kekuatan. Sekali lagi, Tuhan sumber kekuatan. Saudara-saudara yang dikasihi, melihat situasi pada saat ini, kita bisa lemah, iman kita bisa lemah, kita bisa stres melihat keadaan yang ada saat ini. Informasi terbaru di tengah-tengah penyebaran wabah COVID yang sangat masif ini, bahwa semua rumah sakit di Bandung Raya pada umumnya telah penuh, dan bahkan ada banyak orang yang sakit seharusnya dirawat di rumah sakit disuruh pulang, seharusnya harus masuk ruang ICU, dirawat di tempat perawatan biasa yang tidak memadai. Bahkan sampai ada yang meninggal dunia di mobil karena dioper ke sana, dioper ke sini, tidak mendapatkan perawatan. Ini situasi yang cukup serius. Kita memasuki fase krisis dalam hal kesehatan pada saat ini. Wilayah Bandung Raya masuk dalam zona merah. Kabupaten Bandung itu masuk wilayah zona merah pada saat ini. Kabupaten Bandung Barat, Lembang, Padalarang juga zona merah. Cimahi dan kota Madia Cimahi dan kota Madia Bandung mungkin masih orange, tapi mendekati merah. Jadi itulah makanya pemerintah mengeluarkan peraturan supaya kita melaksanakan ibadah di rumah untuk sementara ini sampai situasi membaik, dan juga bagaimana sekolah ditunda, tatap muka, dan berbagai peraturan-peraturan yang lain, termasuk kegiatan-kegiatan sosial, pesta, dan semua dibatasi saat ini. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, dalam menghadapi situasi ini akan ada dampak yang berat tentunya, dampak yang besar dalam kehidupan kita. Dampak ekonomi, perputaran ekonomi sudah pasti akan tersedak. Dampak sosial, kita akan merasa jenuh dan bosan. Ya, dampak yang lain juga, kita tidak bisa beribadah di rumah, dan berbagai dampak yang lain akan kita rasakan dalam situasi ini. Tapi dari firman Tuhan ini, Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya apa? Paulus berpusat kepada Tuhan. Dalam semua hal yang dia hadapi, dia berpusat kepada Tuhan. Hidupnya berpusat kepada Tuhan Yesus. Nah, ini juga menjadi dorongan bagi kita pada saat ini.
apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun situasi yang ada pada saat ini, bagaimana kita kuat menghadapi situasi ini adalah bagaimana kita berpusat kepada Tuhan. Jangan kita berpusat kepada situasi yang ada di sekitar kita, kita akan menjadi lemah. Tapi biarlah kita melihat kepada Tuhan, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan dalam penyerahan kita kepada Tuhan, dalam kita berpusat kepada Tuhan, mari kita tetap banyak berdoa, banyak berserah kepada Tuhan, banyak juga bersyukur. Bila saat ini kita mungkin kita jenuh, kita bosan, tapi kalau kita masih sehat, itu masih sangat luar biasa. Karena kalau kita dalam sakit, terlontang-lantung di rumah sakit, di isolasi, itu jauh lebih berat. Jadi kalau kita masih sehat hari ini, itu kita masih bersyukur, itu masih berkat yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Lalu setelah itu, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita bertanggung jawab untuk tetap memperhatikan kesehatan kita, menjaga diri kita. Saya menghimbau kita semua untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan sebaik mungkin dimanapun kita berada. Sebisa mungkin kita stay at home, ya, tidak banyak keluar rumah. Tapi kalau kita harus bekerja, kita harus mencari makan, kita tetap harus beraktivitas. Tapi kita tetap menjaga diri kita sebaik mungkin. Anak-anak muda, kalau tidak ada hal yang sangat penting untuk sementara ini, di rumah dulu, ya. Tidak perlu bermain dengan teman kesana kemari, tahan diri dulu, ya, daripada kita mengalami penderitaan yang lebih berat daripada situasi. Kalau kadang-kadang kita melihat orang-orang di sekitar kita sepertinya baik-baik saja, bahkan ada orang di jalan raya tidak mengenakan masker dan sepertinya biasa saja di luar. Ya, karena memang virus ini tidak seperti wabah di Mesir, bagaimana orang menangis berteriak-teriak ketika ada kematian. Tidak, orang kena COVID diam, ya. Jadi sehingga kita lihat biasa-biasa saja. Tapi kalau kita melihat secara objektif di pusat-pusat kesehatan, rumah sakit, pemakaman dan lain sebagainya, ini situasi yang sangat serius. Jadi oleh sebab itu mohon kita jangan sampai mengabaikannya. Ya. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal, ya, kitab Amsal pasal 22 ayat yang ketiga dikatakan demikian, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jadi firman Tuhan mengingatkan, kalau kita sudah melihat malapetaka, ada sesuatu hal yang tidak baik, kita harus menjaga diri, kita harus bersembunyi. Tetapi orang yang tidak berpengalaman, dia akan berjalan terus dan akan kena celaka. Ya, kita sadar masih banyak orang-orang di sekitar kita yang mengabaikan hal ini. Tapi mari, kalaupun kita tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan negara ini, paling tidak pikirkan diri kita, pikirkan keluarga kita, pikirkan orang-orang di sekitar kita. Mari jaga diri kita dengan sebaik mungkin. Tetapi sekali lagi, sekuat apapun kita menjaga diri kita, sedisiplin apapun kita menerapkan protokol kesehatan, tidak menjadi jaminan 100% kita tidak terinfeksi virus ini. Karena apa? Kita terbatas. Oleh sebab itu, di atas semuanya, mari kita berdoa, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, memohon perlindungan Tuhan, sehingga Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita semua. Saya mendorong terus jemaat untuk terus banyak berdoa. Dan doa saya bagi semua jemaat, meskipun kita masih pada online, tidak bertemu di gereja, tapi kita lewati ini, saling mendoakan, tiba waktunya ini akan berlalu dan kita bisa kembali beribadah bersama-sama di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.